Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bagaimana sebenarnya kondisi masyarakat Arab ya, sebelum kelahiran Rasulullah SAW? Untuk menjawabnya kita lihat dulu surah Al-Fil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Dalam surah Al-Fil ini digambarkan bahwa ada upaya penyerangan daripada Raja Abraha ya, untuk menyerang Mekah, untuk menyerang Ka'bah, karena tujuannya adalah untuk menguasai kota Mekah, menghancurkan Ka'bah, dan itu juga merupakan tujuan untuk mengalahkan ya, performa kota Mekah dari sisi ekonominya, untuk memindahkan kekuatan ekonomi dunia yang ada pada Mekah pada waktu itu ke negeri Yaman atau ke Romawi seperti itu. Karena kondisi Mekah rupanya pada waktu itu adalah pusat perdagangan dunia, tempat transit perdagangan. Semua barang-barang dari berbagai macam negeri dikumpulkan di kota Mekah ya, untuk kemudian diekspor kembali ke pasar-pasar di Afrika maupun pasar-pasar yang ada di Persia maupun Romawi ya. Karena itu melalui jalur sutra dan jalur laut ya, termasuk rempah-rempah, termasuk kain dari Cina, keramik dan sebagainya, itu dikumpulkan dulu di kota Mekah untuk diberikan harga dan kemudian diekspor ke pasar-pasar dunia pada waktu itu. Akhirnya Romawi nggak terima bagaimana kemajuan Mekah yang terjadi pada waktu itu ya. Mereka nggak terima dan mereka ingin menghancurkan Ka'bah. Lebih dari itu, mereka ingin menghancurkan ekonomi Mekah. Makanya dalam surah Al-Fil disebutkan ya, bagaimana keinginan mereka untuk menyerang Mekah tapi digagalkan oleh Allah, karena Ka'bah itu adalah Baitullah ya. Bagaimana mereka diserang balik oleh tayran ababil ya, oleh burung ababil dengan tarmihim bihijaratin min sijil ya. Mereka dilempar ya dengan batu sijil ya, min sijil faja'alhum ka'asfin ma'kul. Dan itu merupakan sebuah kegagalan yang luar biasa, dan tahun itu pula disebut dengan tahun gajah, dan bersamaan dengan tahun gajah itu adalah tahun di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling mulia, manusia yang paling mulia, sempurna di muka bumi ini lahir seperti itu ya. Setelah itu kita lihat lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir ya di tempat yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, di kota Mekah, di mana posisi Mekah itu berada antara Romawi dan Persia. Bahkan tidak diperhitungkan oleh Romawi dan Persia ya, bangsa Quraisy dan sebagainya, mereka adalah bangsa-bangsa terhormat ya. Tetapi dari sisi karakter masyarakat Mekah itu mereka lebih dekat kepada Persia. Kenapa? Karena mereka tidak punya agama ya. Masyarakat Arab jahiliyah, mereka tidak ada kitab suci ya. Sebenarnya apa yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim kemudian Nabi Ismail untuk sembah Allah, untuk tidak menyekutukan Allah, kemudian itu sudah bergeser ya, sembah Allah tetapi kemudian mereka menyekutukan Allah ya dengan menyembah berhala, ada Lata, Uzza dan Manat ya di sepanjang kota Mekah. Bahkan ratusan berhala ada di depan Ka'bah seperti itu, di sekeliling Ka'bah. Dan Persia juga seperti itu. Persia tidak memiliki agama, tidak ada kitab suci, mereka sembah api. Berbeda dengan Romawi. Romawi mereka punya kitab suci ya. Walaupun demikian mereka adalah orang yang menyekutukan Allah, tapi awalnya mereka adalah punya kitab suci, yaitu kitab Injil seperti itu. Akhirnya ketika ada perang Persia Romawi, Mekah selalu berpihak kepada Persia. Bahkan kuda-kuda Persia itu diambil disewa atau dibeli dari orang-orang Mekah ya, orang-orang Mekah.
Karena itu masyarakat yang berada di Mekah, masyarakat pedagang, pengusaha, mereka terhormat, ya, karena kehormatan, karena keuntungan yang besar, akhirnya mereka sombong, mereka terpengaruh dengan apa yang terjadi di Persia, di kawasan-kawasan Romawi, ya, menyembah berhala. Di saat itulah Rasulullah lahir, Sallallahu Alaihi Wasallam, dibesarkan, ya, tetapi Allah menjaga Rasulullah. Allah menjaga Rasulullah. Allah memberikan penjagaan yang hebat kepada Rasulullah. Beliau meninggal ayahnya, kemudian meninggal ibundanya, ya, ketika umur 6 tahun, ya, tapi tidak pernah hilang kasih sayang, ya. Beliau diasuh di Bani Sa'diyah, ya, dekat dengan Taif. Rasulullah SAW berada di perkampungan, belajar bahasa Arab yang fasih, ya. Nah, ini juga pelajaran kepada kita hari ini, bahwa agar seorang anak itu berhasil, ya, maka latihlah dia dengan bahasa ibu, seperti itu. Bahasa ibunya apa, latih dia. Dan seorang anak itu idealnya berada di kampung, bukan di kota, ya. Bagaimana Rasulullah berada di Bani Sa'diyah, naik dan turun bukit, sehingga membuat fisik beliau sangat kuat sekali, ya. Dan Allah selalu menjaga Rasulullah, ya, bersama ibundanya 6 tahun, kemudian wafat ibunda, ya, bersama dengan kakek tercinta selama 2 tahun sampai umur 8 tahun, ya. Kemudian Sayyidina Abdul Muthalib, kakeknya, mewasiatkan agar Rasulullah dijaga oleh paman tercinta, yaitu Abu Talib. Nah, saat itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membantu pamannya itu dengan mengembala kambing. Bayangkan, umur 10 tahun, 9 tahun, Rasulullah sudah mandiri, Rasulullah sudah memiliki perasaan tanggung jawab untuk meringankan, ya, pamannya, di mana beliau mengembala kambing di padang pasir yang luas. Dan itu bukan 1-2 kambing, ya, tapi itu ribuan kambing yang digembala oleh Rasulullah, dan Rasulullah dapat ujrahnya, dapat bonusnya di situ. Dan itu adalah bagaimana cara Allah melatih kemandirian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah adalah orang yang akan diberikan tanggung jawab yang sangat besar, ya, yang tidak terbatas kepada satu kaum saja, kan, tapi seluruh rahmatan lil alamin, ya, untuk seluruh manusia, seperti itu, ya. Jadi artinya ketika tanggung jawab besar, maka apa yang dididik oleh Allah sendiri merupakan sebuah hal yang sangat besar juga, ya. Rasulullah memiliki tanggung jawab yang besar, maka kehidupan Rasulullah dari awal itu, ya, dengan kerja-kerja hebat, ya, dengan kerja keras yang luar biasa, ya, dari mengembala kambing, kemudian juga ikut pamannya untuk berdagang, ya, sampai ke negeri Syam, seperti itu. Kemudian Rasulullah duduk bersama dengan para Quraisy, tetapi tidak pernah Rasulullah itu terpengaruh dengan masyarakat atau adat-adat jahiliyah di Quraisy itu sendiri, dengan anak muda-mudanya, tidak pernah terpengaruh untuk berpesta pora dan lain sebagainya, ya. Penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu, ya, seorang yang diutus oleh Allah, orang yang dijaga oleh Allah, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini kita ambil pelajaran yang pertama, bahwa Mekah dan Ka'bah dijaga oleh Allah, ya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah hilang kasih sayang. Rasulullah selalu mendapatkan kasih sayang, karena Allah ingin mendidik Rasulullah secara langsung, ya. Kemudian Rasulullah sudah mendiri sewaktu kecil, punya pengalaman berdagang hingga ke luar negeri, ke negeri Syam, di umur 12 tahun, 13 tahun. Dan sebaiknya, idealnya seorang anak belajar bahasa ibu, berada di kampung, ya, latih mentalnya supaya kuat, menikmati masa kecilnya dengan keras, ya, dengan tidak manja, ya. Dan itulah yang kemudian menjadi cikal bakal modal untuk hidup selanjutnya di usia dewasa, dan sudah terbiasa dengan tanggung jawab yang besar, seperti itu.
Demikian yang dapat kami sampaikan pada malam ini. Kita lanjutkan lagi sirah Rasulullah di waktu yang akan datang. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.